Daniel nih. Nicholas gimana Udah siap Nicholas? semua ya? Eki, mana suaranya nih? Ya. Budaya nastu kak, menastu. Mana? Oke, kita mulai ya ibadahnya ya. Siap. Masuk ya? Harusnya diagramnya ini aja deh. Bentar ya. Ayo pagi adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita tenang dulu ya. Kita siapkan hati kita pada Tuhan. Oh iya, kemarin kan kita mau bagi-bagi doa dulu nih. Ya. Kita doanya, ya doanya ini aja nih, dua aja. Doa pembukaan sama mau baca Alkitab. Oh ya, tiga deh. Doa pembukaan, baca Alkitab sama doa penutup ya. Kalau kemarin kan doa pembukaan siapa? Joshua ya? Bukan. Mana Joshua? Mana suaranya Joshua? Joshua nih, doa pembukaan nih. Doa baca Alkitab. Ada nggak yang mau mengajukan diri nih? Siapa? Rahel. Kali yang langsung nunjuk nih. Langsung nunjuk aja ya, biar langsung mulai ya kita ya. Jorina nih, pembacaan Jorina. Terus nanti doa penutup Griffin. Oke. Buka Udah aja. Ya? Nggak apa-apa, doa penutup aja. Kak, aku udah penutup. Ya udah tukar deh sama Griffin tuh. Ada yang mau tuh? Iya. Udah penutup ya. Tukar sama Griffin nih berarti ya. Griffin doa baca Alkitab. Ya udah. Rina penutup, oke? Oke. Kak, Kita ini mulai ibadah di kita ya. Ya. Oh iya, di-mute dulu ya ini ya. Nanti tiap ada yang mau ngomong nanti Kakak Muli unmute lagi. Jadi ada yang nggak usah klik. Ya. Di-mute semua ya. Gak apa-apa nanti Kak Muli yang mute. Ini Kak Muli mute semua ya. Ya. Oke. Tadi yang doa pembukaan Joshua nih di unmute nih. Ayo, sekarang kita doa pembukaan nih. Kita tenang adik-adik. Kita mulai ibadah kita. Kita akan dipimpin oleh Joshua. Mari kita tenang ya. Joshua. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sekarang pengen mulai ibadah hari ini. Berkatilah kami dari awal sampai akhir. Berkati kami, semoga kami bisa mendengar pembicaraan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Joshua. Terima kasih Joshua. Lanjut lagi ya. Masih tetap mute ya. Sekarang kita akan berdiri. Ayo berdiri dong, berdiri biar semangat nih. Berdiri. Biar kita semangat. Yuk. Berdiri. Kita akan menyanyikan berlimpah sukacita di situ. Masukkan ininya, bentar ya.
Suaranya masuk nggak, Kak? Belum ada mau ini musiknya, Kak. Ada nggak? Masuk. Yuk, sambil tepuk tangan lagi kan. Kita ulang ya, berlimpah sukacita ya. Oke. Kita terima fotonya adik-adik. Kita tetap berdiri, kita terima foto bersama ya. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semuanya, Amin. amin. Kita tetap berdiri. Sekarang kita datang untuk kita sekarang duduk. Silakan duduk lagi. Sekarang kita akan datang mengaku dosa kita. Mungkin dalam 1 minggu ini adik-adik atau kakak sekolah minggu mungkin melakukan kesalahan yang menyakiti Tuhan, orang tua ataupun orang di sekitar kita. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dan kita mengaku dosa kita ya. Kita tundukkan kepala kita dan kita nyanyikan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat,
ya dari sejauh timur dari barat. Betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar kasih dan Tuhan. Tak kau pandang hina. Terima kasih Oke, makasih adik-adik. Sekarang kita baca berita anugerah. Ayo sama-sama berdiri. Baca berita anugerah ya, sama-sama kita berdiri adik-adik. Ayo. Berita anugerah kita diambil dari Mazmur 66 ayat 10 dan 20. Mazmur 66 ayat 10 dan 20, nanti kakak yang bacakan ya. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ayat 20, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Kita tetap berdiri. Kita baca petunjuk anugerah yang diambil dari Mazmur 66 ayat 16 sampai 17. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Ayat 17, kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Amin. Oke, sekarang kita duduk lagi ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Lagu besar. Ada tahu kan ini? Okay. Ya, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Ayo kita nyanyikan 2, 3. Ayo yang semangat. Kami gerakan deh ya. Yang besar dan perkasa. Mari kita puji Dia, kita bernyanyi baginya. Lagi ya, kita nyanyikan ya. Ada yang lain.
bercakap pada yang dekat. Besar dan bercakap pada yang dekat. Oke, makasih adik-adik. Sekarang kita mau baca Alkitab. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kayak tadi adik Griffin. Nah, udah nih. Adik-adik yang lain kita tenang. Kita akan dipimpin oleh Griffin dalam doa pembacaan Alkitab. Hai Griffin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kasih Engkau telah mempertemukan kembali berhadapan muka. Sekarang kami mau mendengar. Ntar ya adik-adik, tunggu ya. Kayaknya lagi ini jaringannya. Lagi... Jelek. Iya, lagi nge-lag. Ntar ya. Ntar. Tunggu ya. Yuk. Ntar ya. Belum. Nah, udah nih. Oke. Maaf Kak, tadi Iya, nggak apa-apa. Ayo, kita ulang lagi ya. Griffin. kenalnya. Iya, nggak apa-apa. Kita ulang lagi ya. Nggak apa-apa. Iya. Ayo, kita tenang adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami berhadapan muka di program Zoom. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berkati agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Kasih Griffin.
Oke, kakak mute lagi ya. Oke, sekarang Kak Eki. Oke, Kak. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Shalom. Apa kabar? Luar Baik. biasa. Biasa. Bentar ya. Oke, adik-adik. Kita akan masuk ke cerita hari ini. Tapi sebelumnya, Kak Eki mau coba review deh. Eki mau coba review Ini anut aja ya. minggu lalu tentang Anut aja ya. Aja. Kan dia mau drop another music. ini di mute dulu ya, kamu lihat. Iya ya. Jadi nanti kalau Kak Eki adik-adik bicara silakan. Oke, lanjut Kak Eki. Oke. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke cerita hari ini dari Kejadian 2 ayat 5 sampai 17. Tapi sebelumnya Kak Eki mau coba review cerita tentang minggu lalu. Nah, apa cerita tentang minggu lalu? Coba cerita minggu lalu tentang apa? Ayo, ayo. Dijawab. Ayo. Allah nggak salah, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Terima kasih, Grifin. Jawab. Nah, sekarang tadi bilang akan langit bumi dan segala isinya. Sekarang coba tanya bersama Yosua. Allah menciptakan apa di hari pertama? Ayo, masih ingat nggak Allah menciptakan apa di hari pertama? Langit dan bumi. Salah. Yosua. Yang lainnya nanti bantu jawab kalau gimana Yosua? Allah menciptakan apa di hari pertama? Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ada yang bisa bantu Joshua? Ayo. Yang lain. Carlos coba bantu Joshua deh. Selain langit dan bumi, Allah menciptakan apa di hari pertama? Eli bisa bantu mungkin? Eli. Vanya mana nih? Vanya nih. Ada Nicholas nih. Vanya sama Nicholas nih. Mana mukanya nih? Oh, Ya, Nicholas ada Nicholas. ya? Halo, Nicholas. Videonya dibuka dong, kameranya Ada ya, dibuka. Nicholas? Oh. Ayo. Halo deh, sayang. Absen ya? Nyalain Apa nih? kameranya deh. Vanya. Kamera sama suaranya. Fanya mungkin nih, Fanya. Ngomong aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau salah, Kak Eki benerin. Apalagi? Hari pertama Allah menciptakan langit, bumi, dan juga
terang. Nah, penciptaan hari kedua coba silo apa? Nanti tunjuk jari ya kalau misalnya kelaikan mood. Kemut. Biar kakak bukain aja. Kalau mau jawab. Coba silo. Penciptaan hari kedua. Percobaan kedua. Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala. Oke. Penciptaan hari kedua itu adalah cakrawala. Sekarang penciptaan hari ketiga, Rahel. Allah menciptakan apa? Penciptaan hari ketiga. Bisa bantu coba Griffin. Griffin. Hari ketiga. Penciptaan hari ketiga itu adalah darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang penciptaan hari keempat, Eli. Hewan di udara. Ada yang bisa bantu? Jorina? Apa Kak? Hari keempat. Hari keempat. Matahari, bulan, bintang Kak. Bulan dan bintang. Oke. Sekarang penciptaan hari kelima. Makanya penciptaan hari kelima itu apa? Ya. Carlos, penciptaan hari kelima apa? Hewan di laut dan di udara. Binatang di laut dan burung di udara. Penciptaan hari keenam. Nicholas apa? Nicholas, ingat gak penciptaan hari keenam? Manusia. Selain manusia, Hewan Hewan. di darat. Jangan takut salah ya, ngomong aja ya. Penciptaan hari keenam itu adalah binatang di darat dan juga manusia. Nah, adik-adik, minggu lalu kan kita udah belajar tentang penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Coba kalau hari ke-7, Allah ada menciptakan sesuatu enggak? Enggak. Enggak ada ya? Istirahat. Oke, sekarang Kak Eki mau coba tanya ke adik-adik, nanti coba jawab satu-satu ya. Menurut adik-adik, apa bedanya manusia dengan hewan? Apa bedanya manusia dengan hewan? Kalau Satu-satu ya. Dari Nicholas dulu. Apa bedanya manusia dengan hewan? Dengan ciptaan lain, contohnya hewan, tumbuhan. Coba menurut beda-beda. kira-kira apa?
Nicholas. 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 Mana Nicholas nih? Ayo Nicholas. Nicholas. Mungkin Joshua atau Silo yang bisa jawab. Nicholas sudah nih, Nggak apa-apa. Nicholas mau jawab. Nicholas, oke. Perbedaan Coba menurut Nicholas, apa bedanya manusia dengan hewan? Ngomong aja ya, jangan takut salah ya. Hewan gak punya akal budi. Punya akal budi. Hewan pakai insting, kalau manusia akal budi. Kalau menurut Eli? Aduh, kali. Oke, makasih Nicholas. Gimana kalau manusia? Eli? Bedanya apa manusia dengan hewan? Kalau manusia tinggi, kalau hewan pendek. Kenapa? Kalau banyak, apa? Menurut banyak. Binatang tidak dapat menggunakan otaknya untuk berpikir layaknya manusia. Oke, terus Rahel mungkin mau tambahin? Rahel apa? Menurut Rahel? Coba didekatin Rahel, nggak kedengaran suaranya. Coba diulang lagi tadi, udah kedengaran. Deketin. Beda itu tempat habitat itu loh. Ada lagi? Oke, makasih Rahel. Kalau udah nggak ada lagi, coba Jorina. Menurut Jorina, bedanya manusia dengan hewan. Nggak tahu Kak. Bingung? Menurut Silo? Tunggu. Kalau manusia itu tinggalnya di rumah, kalau hewan tinggalnya di habitat. Oke, makasih jawabannya Silo. Sekarang Carlos. Menurut Carlos, apa bedanya manusia dengan hewan? Kalau manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna. Kalau hewan kurang sempurna. Terima kasih Carlos jawabannya. Sekarang Griffin. Menurut Griffin, bedanya manusia dengan ciptaan lain seperti hewan tuh apa sih? Kalau hewan tidak memiliki pikiran, kalau manusia memiliki pikiran. Oke, makasih Griffin. Sekarang terakhir Joshua. Nah, Apa yang membedakan manusia dengan hewan?
Joshua. Kalau pikiran manusia gede, pikiran Ada lagi mau ditambahin Joshua? Atau udah cukup? ada. Oke adik-adik, sekarang coba kita buka sama-sama Kejadian 1 ayat 26. Kita buka di Alkitab. Apa kejadian berapa, Kak? Kejadian 1 ayat 26. 26, Kejadian 1 ayat 26. Coba kita lihat dulu Kejadian 1 ayat 26. Sudah dapat? Belum ya? Sudah dapat belum? Oh iya. Baru tahu. Sudah dapat semua Kejadian 1 ayat 26? Udah. Coba minta tolong Joshua bacain dulu dong buat kita Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Manusia dan kamu tolong buat di mute dulu semua, boleh nggak? Iya, ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, adik-adik, jadi bedanya manusia dengan hewan itu ada dua. Yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, maksudnya menurut gambar dan rupa Allah itu bukan seperti ciptaan yang secara fisik yang punya mata, punya hidung, punya mulut, kaki, dan sebagainya. Tapi di sini gambar dan rupa Allah lebih ke bagaimana manusia memiliki kemampuan, punya kemampuan untuk berkuasa atas binatang, atas hewan-hewan dan ciptaan Allah yang lainnya kayak tumbuh-tumbuhan. Jadi manusia punya kemampuan untuk berkuasa atas atas hewan-hewan baik di darat, di laut, di udara, dan juga ciptaan Allah yang lainnya seperti tumbuh-tumbuhan. Selain itu adik-adik, gambar dan rupa Allah itu itu juga seperti yang tadi adik-adik udah singgung, kalau manusia punya pikiran dan otak. Nah, kenapa begitu? Supaya manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi pengertian dari manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu artinya manusia memiliki kemampuan untuk berkuasa atas ciptaan Allah yang lainnya. Setelah itu, manusia diberikan pikiran, diberikan akal sehat, supaya manusia seperti kita ya, adik-adik, seperti Kak Eki, Kak Muli, Kak Femi, dan adik-adik yang ada di sini, untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang nggak boleh untuk dilakukan. Nah, habis itu
alasan yang kedua nih, kenapa manusia berbeda dengan hewan? Karena Allah memberi perintah kepada manusia. Nah, jadi adik-adik, Allah telah menciptakan manusia dari debu tanah dan telah dihembuskan nafas kehidupan oleh Allah. Lalu Allah membuat sebuah taman yang sangat besar, yang sangat indah. Nah, taman ini lokasinya di daerah Eden. Kalau biasa kita sebut Taman Eden ya. Nah, setelah Allah membuat Taman Eden, manusia yang telah diciptakan oleh Allah itu ditempatkan di situ. Nah, di dalam Taman Eden itu berbagai macam pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang sudah diciptakan Allah ditumbuhkan di Taman Eden itu. Nah, tahu nggak adik-adik, kenapa Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan juga berbagai macam pohon-pohonan di Taman Eden? Kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak? Coba Jorina, kira-kira apa? Kenapa, Kak? Kira-kira Jorina, kenapa Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dan juga pohon-pohon? Apa-apa? Kenapa, Kak? Kira-kira apa alasan Allah menciptakan, menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan juga pohon-pohonan yang ada di Taman Eden? Kenapa? Belum kedengeran ya? Enggak, Kak. Enggak kedengeran, Kak. Nah, kayak ulang ya. Menurut Jorina nih, apa alasan Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan juga pohon-pohonan di Taman Eden itu? Supaya kita bisa menjaga Taman Eden, Kak. Dan bisa bernafas. Coba, oke, makasih jawabannya Jorina. Coba Eli deh, menurut Eli. Kenapa Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan di Taman Eden? Supaya indah, Kak. Oke, kasih jawaban Eli. Jadi alasan Allah untuk menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan di situ, karena kan tadi Allah Supaya indah. ya. Jadi kan tadi Allah sudah menempatkan manusia itu di Taman Eden kan. Nah, alasan Allah untuk menumbuhkan berbagai macam pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan itu supaya manusia bisa hidup dan makan dari situ. Jadi manusia bisa makan buah dari Taman Eden itu. Nah, tapi manusia ini kan udah diberi kebebasan untuk menikmati buah yang ada di pohon di Taman Eden itu kan. Tapi nih Tuhan memberikan perintah kepada manusia itu. Coba kita lihat di Kejadian 2 ayat 15. Kita buka Kejadian 2 ayat 15. Udah dapat semua belum? Sudah, Kak. Oke. Coba bantu baca. Nicholas, tolong bantu baca deh. Kejadian 2 ayat 15. Halo Nicholas.
Nicholas. Halo. Bantu baca dulu kejadian 2 ayat 15 deh. Apa? Apa? Tolong bantu baca kejadian 2 ayat 15 deh. Aku lagi nggak ada Alkitab, Kak. Nggak ada. Ada di toilet. Kan masih ketinggalan di rumah sana. Tunggu, Kak. Tas toilet, kanan. Mana sih? Kanan, lihat dong. Kanan mana? Nah. Sabar ya, adik ya. Kita tunggu. Rasnya jelek. Coba kita tunggu dulu. Oke guys. Udah mute aja ya. Ntar nih Nicholas. Nggak ada Alkitab, Kak. Baru pindahan. Masih di rumah sana. Coba Rahel, tolong bantu baca. Halo, Kak. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian berapa tadi? Kejadian 2 ayat 15. Tunggu, suaranya putus-putus soalnya. Ulang Ki. Ulang. Tolong bacain kejadian 2 ayat 15 deh. Atau Ayat 15. Kayaknya. Hidup melalui iman dan ketaatan diberikan sebagai prinsip pengatur di dalam hubungan Adam dengan Allah di Taman Eden. Adam diingatkan bahwa dia akan mati jikalau melanggar kehendak Allah dan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang ayat baik dan yang jahat. Udah, Kak? kejadian 2 ayat 15 deh. Kejadian 2. Pasal 2 ayat 15. Loh, kok beda, Kak, sama Rahel? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari itu engkau memakan pastilah engkau mati. Oke, terima kasih Rahel. Tadi cuma sampai ayat 15 aja sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nah, adik-adik, jadi Allah memberi perintah kepada manusia yaitu untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Artinya memelihara apa, adik-adik? Memelihara itu artinya semua tanaman yang ada, semua tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang ada di situ harus dirawat dan dijaga dengan baik. Dikasih pupuk atau disiram setiap hari. Selain memelihara, Allah memberi perintah juga kepada manusia untuk mengusahakan Taman Eden. Artinya apa? Artinya tumbuh-tumbuhan yang ada di situ jangan dipotek-potek gitu ya, jangan diambilin daunnya, jangan sering diambil terus buahnya. Nanti lama-lama pohon itu nggak bisa lagi berbuah, nggak bisa lagi bertumbuh. Artinya kalau kita diberi kebebasan untuk manusia diberi kebebasan untuk menikmati berbagai macam buah-buahan yang ada di Taman Eden itu, artinya manusia itu juga harus bertanggung jawab untuk menumbuhkan kembali tanaman itu, untuk membuat pohon-pohonan dan taman itu kembali berbuah lagi. Caranya ditanam ulang, terus
jangan dimatiin, jangan dipetik-petik terus, lama-lama nanti habis. Tapi kita juga harus berusaha untuk menanam kembali supaya tanaman-tanaman yang ada di sana di Taman Eden itu tetap hidup. Nah, adik-adik, jadi yang hari ini kita pelajari ada dua hal. Yang pertama, Allah sayang kepada manusia. Allah sayang kepada manusia. Buktinya apa? Buktinya Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan juga menyiapkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam pohon-pohonan yang punya buah supaya manusia bisa tetap hidup dari situ, bisa makan makanan yang ada di situ, bisa makan buahnya dengan bebas. Nah, setelah itu kenapa Allah sayang kepada manusia? Karena Allah telah memberi kita kesempatan bisa hidup sampai sekarang. Nah, kita bisa saat ini beribadah secara online lewat Zoom ini ya, itu juga atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, adik-adik. Kita bisa melihat orang tua kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa makan, bisa minum, bisa nyanyi-nyanyi gitu kan. Itu juga bagian dari penyertaan Allah kepada hidup kita, adik-adik. Dan juga Allah terus menerus memelihara kehidupan kita. Nah, di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kita perlu bersyukur juga, adik-adik. Karena kadang-kadang manusia ketika dihadapkan dengan pandemi seperti ini, mereka langsung jadi khawatir. Mereka jadi langsung takut. Khawatir kenapa? Banyak orang-orang yang bilang, wah, virus corona ini cepat atau lambat pasti akan bikin meninggal gitu. Jadi udah langsung ditakut-takutin gitu. Nah, adik-adik, kita nggak perlu takut sama yang seperti itu. Karena kita yakin dan percaya kalau Allah terus-menerus memelihara kehidupan kita. Kalau sekarang kita bisa sehat gitu ya, nggak sakit, atau mungkin ada di antara adik-adik yang udah pernah rapid test gitu ya dan hasilnya negatif, itu juga bentuk Allah memelihara kehidupan kita, adik-adik. Nah, setelah itu yang kedua, Allah memberi perintah kepada manusia supaya mengusahakan dan memelihara ciptaannya. Contohnya kayak kita membuang sampah di tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Habis itu kita juga harus menanam pohon, menanam tanaman gitu ya, jangan ditebang. Habis itu selain itu, yang kayak bungkus jajanan nih adik-adik. Siapa yang sering jajan di sini? Siapa yang sering jajan? Tunjuk jari. Siapa yang jajan? Pasti rata-rata sering jajan kan? Nah, pernah nggak sih adik-adik sadar kalau misalkan adik-adik beli permen nih, terus bungkusnya kan begitu buka bungkusnya ada yang bungkusan yang kecil gitu. Terus secara nggak sadar bungkusan permennya itu jatuh atau nggak sengaja kebuang gitu. Tapi berserakan aja. Pernah nyadar nggak gitu adik-adik? Bungkusan atau potongan kecil aja dari bungkus permennya itu.
Nah, itu juga bagian dari sampah yang harus kita perhatikan juga. Jadi bukan bentuk sampah itu bukan yang cuma yang bentuknya besar-besar gitu ya, kayak tempat makan, tempat bungkus McD gitu ya, atau botol minuman plastik, tapi yang bungkus-bungkus permen, bungkus-bungkus kacang gitu ya, itu juga sekecil apapun bentuk sampahnya juga harus tetap dibuang ke tempatnya. Dan juga harus kita sebagai manusia masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk tetap memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang kita masuk ke pembacaan. Kejadian 2 ayat 5 sampai 17. Coba ditampilin kamu, Li. Kejadian 2 ayat 5 sampai 17. Nah. Kan enggak? Oke, udah dapat semua belum? Kejadian 2 ayat 5 sampai 17. Ayat 5 mulai dari Kaeki, ayat yang ke-6 mulai Kafemi, ayat yang ke-7 Kamuli, ayat ke-8 Joshua, 9 Jorina, 10 Rahel, 11 Carlos, 12 Silo, 13 Griffin, ayat 14 Eli, 15 Fanya, 16 Nicholas, dan 17 nanti Eli baca ayat ke-14. Kejadian berapa? Nanti Eli baca ayat 14, Kejadian 2. Nah, jadi kita baca satu-satu ya. Mulai dari Kaeki dari ayat 5, Kafemi Eli, ayat 6. Kejadian 2, Eli, paling depan, Kejadian 2. Paling depan, Kejadian 2. Kejadian 2. Ayat 5 sampai 17. Eli ayat 14. Oke. Oke, sudah ya. Sudah. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan taman itu. Ayat 6, Kafemi. Kafemi. Oke, ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman di Eden di sebelah timur. Disitulah tempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Menumbuhkan berbagai-bagai. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10, Rahel. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu,
Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden dan mengairi taman itu. Udah, Ayat Kak. 11, Carlos. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Ayat 12. Silo ayat 12. Dan Mar bedolah dan batu dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Ayat 13, Griffin. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. 14, Eli. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. 15, Fanya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. 16, Nicholas. Nggak ada, Ki. Nggak ada ini kitab. Eki ya, baru. Ayat 17, Kamuli. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Mungkin ada tambahan dari Kak Femi. Kak Femi, ada tambahan? Carlos, jangan sambil tiduran, Carlos. Kita masih ibadah, Carlos. Ya, Carlos. Ayo, jangan sambil tiduran ya. Kak, ada tambahan nggak, Kak? Unmute dulu. Ada kuis nggak hari ini, Kak? Kak, nggak ada, Kak. Oh, nggak ada, oke. Udah paham ya ceritanya untuk hari ini? Udah, Kak. Udah, Kak. Ada yang tidak mengerti dengan ceritanya? Atau mungkin ada yang belum tersampaikan dari ceritanya Kak Eki? Udah ya, udah semua ya? Udah, Kak. Udah, Kak. Berikutnya Kak Eki. Kak Femi nggak ada tambahan. Oke. Terima kasih, Kak Femi. Kita kembali lagi ke Kamuli deh. Silakan Kamuli. Oke, makasih Kak Eki, Kak Femi. Kita lanjut lagi ya adik-adik. Tapi sebelum kita lanjut, kita doa Bapa Kami dulu ya. Ayo, kita tenang dan kita sama-sama berdoa Bapa Kami. Mari kita berdoa, doa Bapa Kami yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Doa dimulai. Bapa Kami bertolong surga, hendak beriman seperti surga. Oke, amin. Amin. Fanya sama Nicholas ini dong, nyalain kamera dong. Ayo, Fanya sama Nicholas.
Nyalain kamera dong. Udah kita lanjut nih. Ayo dong, Nicholas nih belum nampak nih wajahnya nih. Teman-teman kan sama kakak-kakak kangen sama Nicholas nih. Ya, ayo Nicholas. Dinyalain dong kameranya. Hai Nicholas. Mana Nicholas? Iya. Kameranya Apa? dinyalain ya. Nyalain kameranya, Dek. Ah. Halo Nicholas, gimana kabarnya nih? Oke, kita lanjut ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke persembahan. Nats persembahan kita diambil dari Mazmur 66 ayat 13. Kakak bacanya. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku. Amin. Nah, sambil mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 147 di sini aku bawa. Oh ya, kakak ingatin lagi ya. Untuk adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan nanti bisa dikasih ke orang tuanya ya. Nanti orang tuanya bisa kumpulin untuk dikirimin via transfer ke Kak Kris ataupun ke rekening jemaat. Atau kalau misalnya adik-adik ada inisiatif untuk menyimpan sendiri, ya mungkin adik-adik bisa siapin amplop gitu. Nah, amplopnya nanti pas kita sudah ketemu lagi, baru diserahin ke kakak-kakak sekolah minggunya. Oke. Nah, sekarang kita sama-sama menyanyi ya, dari PKJ 147 di sini aku bawah. Bentar ya. Tunggu ya. Orangnya langsung nggak akan. Langsung apa ini? Nah, udah mulai. 2, 3. Ntar Kak Femi, ini baru mulai Kak Femi. Ntar kita ulang ya. Iya. Ini ada intronya dulu ya Kak. Belum mulai. Oke. Lancar nggak tadi Kak Femi suaranya? Agak Putus-putus ya? kepotong-potong, Kak. Iya. Iya nggak tahu nih Jadi kalau saya nggak nangkap nadanya.
Jelek, Kak. Sinyal jelek. Iya. Ya, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke udah persembahan sama udah syafaat nih. Ada pokok-pokok doang nggak dari adik-adik? Yang mau didoain? Kayak yang ujian, udah naik kelas. Angkat tangan dong, angkat Ada yang tangan. mau didoain nggak? Angkat tangan dong, angkat tangan. Biar kakak ini nyambut. Siapa nih? Griffin. Griffin ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Silo. Joshua. Sama Silo. Ada nggak yang mau didoain? Nggak ada. Joshua? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Carlos, Rahel nih, Rahel. Dorit, Rahel, Fanya, ada yang mau didoain? Buat ini Kak. Nggak ada, Kak. Bentar, Rahel dulu. Apa, Rahel? Kenaikan kelas Kenaikan kelas ya? Naik kelas berapa, Rahel? SMP. Gue SMP udah, berarti udah masuk ini dong besok ya? Kelas remaja ya? Remaja. Ya, kita udah nggak ketemu lagi dong sama Rahel nih. Nggak apa-apa lah ya. SMP, yang lain nih, gimana nih? Siapa lagi nih? Ada lagi ya, Rahel? Nikolaus, ada nggak Nikolaus? Nicholas. Sama Carlos nih, ada nggak Carlos? Carlos mana nih? Nicholas ada yang mau didoain? Naik kelas. Naik kelas. Kelas berapa, Kak? Supaya naik Nicholas? Nikolaus naik kelas berapa? SMP. 6 SMP. Kelas Wah, 6. sama dengan Rahel ya? Oh, Nicholas 6 ya? Enggak, aku mau naik kelas 6. Aku baru kelas 5. Ya. Oh, baru kelas 6. Oh, oke. Oke. Oke, Nicholas ada lagi nggak? Udah. Udah, oke, makasih. Carlos? Fanya, Carlos ada nggak? Sama Fanya nih. Nggak ada suaranya, Carlos. Coba dekatin, Carlos. Nggak ada, Kak. Nggak ada, oke deh. Eli. Nggak ada. Oke, lanjut ya. Kak Iki nih sama Kak Femi. Oh iya, mamanya Kak Eki lagi sakit. Jadi Ya. tolong mamanya? mamanya Kak Eki lagi sakit. Oke. Udah sih Lagi kalau nih. Femi. Oke. Kak Femi? Kalau Kak Femi dalam pekerjaan juga rumah tangga. Oke, Kak. Udah ya. Ayo kita tenang adik-adik. Saya mood semua ya. Apa? Oh iya, Jorina apa Jorina? Tadi siapa Kak yang mau didoain, Kak? Jorina. Tadi siapa Kak yang mau didoain, Kak? Banyak. Tadi siapa Kak yang mau didoain, Kak? Banyak. Ada yang naik Siapa? kelas Rahel, naik kelas SMP. Nicholas. Yang naik kelas terus siapa aja, Kak? Ya udah naik kelas, mamanya Ki sakit. Terus sama Kak Femi pekerjaan ya, Kak? Iya. Apalagi? Udah. Jorina ada nggak? Enggak. Enggak. Udah yang lain sekolahnya gimana nih? Masih pada sekolah atau udah libur nih? Udah libur, Kak. Jadi Libur ya? doain yang naik kelas, mamanya Kak Eki sakit sama Kak Femi pekerjaan ya, Kak? Hah? Iya. Enggak, ini kakak yang pimpin. Nanti Jorina ini pimpin doa penutup. Ya.
ini Kak Muli dulu, nanti yang pas penutup ibadah baru Jorina. Oke? Oke, kamu semua ya. Ayo adik-adik dan Kak Femi sama Kak Eki, kita tenang dan kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang terus Engkau nyatakan dan hadirkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini Engkau masih mereniakan kami kesehatan dalam hari minggu ini Tuhan, sehingga kami masih diperbolehkan untuk saling bertemu, bertatap muka, walaupun melalui media Zoom ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya melalui media ini ya Tuhan, kami masih bisa untuk saling bertanya kabar, saling menyapa satu sama lain ya Tuhan, dan yang paling utama adalah Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk datang mendengarkan dan memuji nama-Mu. Kiranya melalui ibadah hari Minggu yang telah kami laksanakan ini Tuhan, kami bersama-sama belajar akan firman-Mu ya Tuhan, terutama untuk anak kelas besar ya Tuhan, yang dalam masa pertumbuhan ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dalam pertumbuhan iman mereka Tuhan, kuatkan mereka, dan kiranya Engkau selalu menuntun mereka untuk mereka boleh menjalani hari-hari mereka seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami datang kepada-Mu juga Tuhan untuk membawa beberapa pokok doa kami Tuhan. Yang pertama untuk beberapa anak kelas besar yang sudah masuk ke SMP Tuhan, berkatilah dia dalam setiap persiapannya Tuhan, mampukanlah dia untuk dapat memasuki lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, dan kiranya Engkau senantiasa menguatkan dia dan memberi dia kesehatan, kepintaran dalam kenaikan kelasnya di kelas SMP ini Tuhan. Dan berkati juga Tuhan untuk beberapa anak kelas besar yang sudah menjalani ujian kemarin dan mereka sekarang akan naik ke kelas 5 dan kelas 6 SD Tuhan, mampukanlah mereka untuk terus belajar, terus memupuk ilmu mereka Tuhan, agar kiranya di kelas yang barunya Tuhan mereka senantiasa diberkati untuk dapat belajar dengan baik dari rumah. Kiranya Engkau senantiasa memberkati anak sekolah minggu kami Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Dan walaupun kami di rumah sudah berapa bulan ya Tuhan, tapi kami akan percaya Tuhan, Kau pasti selalu menguatkan kami Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga datang mendoakan ya Tuhan untuk Kak Eki ya Tuhan, dalam kerjanya, dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu tersebut ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu tersebut dalam pelayanannya Tuhan, mampukanlah dia, karuniakan dia kesehatan, limpahan berkat, dan mampukanlah dia untuk dapat menjalani setiap kesehariannya Tuhan. Berkati pula ya Tuhan ibu dari Kak Eki ya Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami saling berjauhan ya Tuhan, sehingga kami tidak bisa untuk saling bertemu ya Tuhan untuk memberi semangat ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan dengan adanya Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan, kami bisa untuk saling merasakan apa yang dirasakan teman kami Tuhan. Dan melalui saja Tuhan, kami mohon kiranya Engkau boleh memberikan kesembuhan kepada mamanya Kak Eki, agar mamanya Kak Eki boleh melaksanakan setiap aktivitas kembali dengan baik. Begitupun juga ya Tuhan dengan Kak Femi ya Tuhan, berkatilah pula hamba-Mu tersebut ya Tuhan dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, terutama dalam keluarganya Tuhan. Berkatilah dia, berikan dia kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dalam menjalani setiap harinya Tuhan. Berkatilah pekerjaannya Tuhan, mampukan untuk kerjanya, kiranya pekerjaannya boleh selalu berkati, dilancarkan, dan kiranya di situ nama-Mu selalu ia boleh puji dan muliakan. Tuhan, berkat dalam surga, kami serahkan untuk seminggu kurban ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dalam setiap aktivitas kami Tuhan, terutama untuk anak sekolah minggu Tuhan yang masih belajar dari rumah, yang mungkin dalam minggu ini harus tetap di rumah ya Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjalani semua itu Tuhan, sabarkanlah kami Tuhan untuk terus berdiam diri di rumah, dan kami juga mendoakan ya Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah, berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dalam
penanganan wabah COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan untuk para pendeta kami, majelis kami, dalam pelayanan mereka di gereja, berkati mereka senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila doa kami Tuhan, bukan salah dan dosa kami, terima dan sebutlah kami yang berkat kepadamu, melalui anak Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Amin. Oke, makasih adik-adik. Nah, sekarang kita akan menerima pengutusan dan berkat. Sebelumnya kita menyanyi Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ayo berdiri dong. Biar semangat nih. Ayo. Ayo dong, diri. Ayo sama-sama diri, kita nyanyikan ya. Sinyalnya jelek, Kak. Putus-putus ya, Kak? Ya. Putus-putus ya? Iya, putus-putus, Kak. Aduh, kayaknya emang sinyalnya ini kayak lihat jelek ya. Boleh nggak pakai musik, Kak? Iya, boleh. Kita nyanyi aja biar sama-sama. Iya. Kita nyanyikan kembali ya, mau berjalan dengan juru selamat. Kita ulang ya, Dek ya. Ayo, nanti dibantu sama Kak Femi. Ayo, dua, tiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Udah, Kak? Sekarang kita terima berkat ya adik-adik. Kita tenang dan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Semuanya amin. Kita nyanyikan satu lagu lagi ya sebelum kita menutup ibadah kita. Ada satu sobatku. Mau pakai musik atau gimana? Mau pakai musik apa enggak ini? Kayaknya nggak usah deh, Kak. Putus-putus musiknya. Nggak usah pakai musik deh, Kak. Iya, nggak usah. Iya, nggak usah pakai musik ya. Kita angkat sama-sama ya. Siap. 2, 3. 2, 3. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Diulangi ya, Kak. Oke, Kak. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, terima kasih Kak Femi, terima kasih Kak Eki. Ya. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Tadi Jorina ya yang pimpin kita dalam doa. Jorina. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Bapak berkati agar ibadah selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami selalu berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, ibadah kita selesai adik-adik. Sekarang kita mau sharing-sharing nih, atau yang lain ada kegiatan nih. Ayo. Gimana kabarnya? Mungkin Harus kali sehat-sehat. ada yang mau curhat kali selama sekolahnya di rumah via online. Itu gimana? Enak gak ya sekolah dari rumah? Enakan mana nih? Sekolah dari rumah atau langsung di sekolah? Langsung di sekolah. Langsung di sekolah. Benar. Langsung di sekolah. Udah liburan ya? Berapa lama nih liburannya? Belum tahu. Nggak tahu deh, Kak. Lama banget. Sampai coronanya hilang. Kak, aku keluar ya, Kak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kelar ya. Ya, Dadah. Nah, selamat hari Minggu. dadah. hari Selamat Minggu. hari Minggu ya. Tuhan berkati kita semua. Oke, dah. Ya, oke, sampai ketemu minggu depan ya. Ya. Minggu depan ya. Ya, dah. Jadi berkati. Ya. Susah. Ki, lu ikut nggak Ki? Ikut nggak nanti? Enggak. Hah? Enggak. Sakit apa nyokap lu? Kapan mau cek? Udah dari rumah sakit? Dari 3 hari yang lalu.